Halo semua, kembali bertemu dengan saya Guntur Romli di kanal YouTube Gen B. Pada kali ini kita akan membahas peristiwa berdarah yang terjadi 29 tahun yang lalu. Peringatan peristiwa 27 Juli tahun 1996. Mbak Mega terpilih secara aklamasi. Disitulah mulai Soeharto ketakutan. Dulu kan semua ketua partai ini hanya bonekanya Soeharto. Kenapa hanya 3 partai supaya gampang dikontrol ya kan? Dulu kan kalau yang PDI tinggal pilih Suryadi atau Mega, kakinya di mana? Mega ya dengan segala resikonya. Dulu kalau ikut PDI Pomek, terus Megawati dengan konsistensi logis itu resikonya. Kalau sekarang kan beda. Kalau nggak ada 27 Juli tidak ada perubahan, masih diktator otoriter Soeharto terus. Klimaksnya waktu itu tanggal 26 malam, aku nggak pulang sampai jam 2 karena isunya Mbak Mega mau ke situ. Bangun kok tiba-tiba dia cerita langsung sambil ngos-ngosan kejadian itu. Saya lihat teman-teman saya ada di situ. Mbak Mega waktu itu juga ditangkap ya? Tangkap. Aku sebenarnya Mbak bayi itu kan. Iya. Bayiku masih di bedong-bedong itu. Berapa bulan waktu itu? 32 hari. 32 hari. Masih nyusui kan. Aku kan susuku, aduh sakit sekali. Pak polisi beliin sedotan susu gitu. Lagian Mbak ini ngapain sih dokter? Gini-gini udah ikut Suryadi aja 4.250.000. Aku inget banget tuh. Waktu itu, Partai Demokrasi Indonesia dianggap membahayakan rejim Orde Baru. Sehingga ketua umumnya di bawah Ibu Megawati direbut. Kemudian juga yang paling mengerikan adalah kantor pusatnya di Jalan Diponegoro juga mau direbut. Dan peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli, di mana segerombolan orang melakukan pemaksaan, kekerasan untuk merebut kantor PDI pada waktu itu. Dan pada kali ini kita akan berbincang dengan pelaku sejarah peristiwa tersebut, yaitu Dr. Ripka Ciptaning. Selamat datang, Mbak Ciptaning. Saya biasa manggilnya Mbak Ning ya. Ya. Mbak Ning, sebelum kita masuk dalam beberapa percakapan nanti, saya mau menyebutkan ini, saya mau mulai dari data, Mbak Ning ya. Data ini disampaikan oleh teman kita, Usman Hamid dari Amnesty International. Waktu itu saya ikut peringatan 27 Juli tahun yang lalu ya. Data-datanya pada waktu itu, pertama dari Amnesty International itu tanggal 30 Juli 1996 yang menyatakan bahwa ada 206 sampai 241 orang ditangkap. Kemudian 90 orang luka-luka dan ada 5 sampai 7 orang tewas, meninggal. Dan juga pada waktu itu laporan dari Komnas HAM tanggal 31 Agustus tahun 1996 yang menyatakan bahwa ada 136 orang ditahan ya. Kemudian 149 luka-luka, kemudian 5 orang tewas. Ini bicara soal data dulu, Mbak Ning ya. Dan Komnas HAM sudah menyatakan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia di situ. Bahkan bagi Amnesty International juga itu merupakan tidak hanya pelanggaran HAM, tapi pelanggaran HAM berat. Nah, itu yang sekarang yang masih diperjuangkan pengakuan bahwa peristiwa 27 Juli adalah pelanggaran HAM berat. Nah, Mbak Ning, mungkin bagi generasi sekarang yang sudah yang belum melihat, menonton atau menyaksikan peristiwa 29 tahun yang lalu, apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu, Mbak Ning, dengan banyaknya korban yang meninggal, yang luka-luka dan sebagainya itu? Iya, dulu kan partai ini ada 3. Ya, kalau bicara mundur hanya P3, Golkar, PDI. Dulu kan selalu kalau pemilu itu seolah-olah terjadi demokrasi di Republik ini. Misalnya 5 tahun sebelumnya dikasih P3, dikasih angin, naik. Nanti wah ini P3 kok kayaknya udah mengerikan. 5 tahun kemudian PDI, kayak gitu-gitulah. Seolah-olah terjadi demokratisasi. Seolah-olah. Padahal kita tahu bahwa pasti yang menang Golkar, kayak gitu.
Nah, waktu itu keberanian Suryadi merekrutlah putra-putri Bung Karno. Waktu itu Mbak Mega dengan Mas Guru direkrut. Ya, tujuannya sebenarnya untuk menaikkan kursi PDI sebetulnya. Ternyata di luar dugaan. Kita tahu bahwa pengikut Bung Karno kan masih mayoritas di Indonesia ini karena dulu sejarah PNI segala itu. Begitu Mbak Mega masuk, Mas Guru masuk, betul. Terjadi pelonjakan suara. Ya, kursi suara PDI juga naik. Tapi di samping itu ternyata terjadilah konsolidasi di luar itu. Di struktural, di mana-mana terjadilah kongres waktu itu yang terlihat di Sukolilo itu tahun 93 itu Mbak Mega terpilih secara aklamasi. Disitulah mulai Soeharto ketakutan. Dulu kan semua ketua partai ini hanya bonekanya Soeharto. Kenapa hanya 3 partai supaya gampang dikontrol ya kan? Makanya dia anti multi partai. Dulu yang diperjuangkan kandungan PRD kan demokratisasi dan multi partai, pemilu yang demokratisasi dan multi partai. Itu ditentang betul sama Orde Baru. Dia pokoknya sedikit supaya gampang dikontrol. Oh ini mau naik nih, tekan ini nih. Nah begitu hadirnya Megawati di dalam kancah politik, betul di luar dugaan di Sukolilo Mbak Mega terpilih secara aklamasi. Wah, ntar dulu nih Soeharto keberatan. Makanya walaupun dia terpilih, Mbak Mega terpilih, tidak disahkan. Tapi kita terus bergolak nih di bawah. Di bawah terus, di luar dugaan Suryadi juga waktu itu. Wow, Suryadi kalah kan. Tapi kita tetap mengadakan Munas di Jakarta, ya kan. Waktu itu ketua DPD-nya Alexa sama Subrata. Cukup berani juga, zaman Orde Baru kan nggak gampang. Bisa mengesahkan Mbak Mega terpilih dalam Munas. Nah, terjadilah ada ya pro Kongres, pro Munas. Dijadikanlah Kongres Medan terjadi. Yang siapa yang mau dukung Kongres Medan, siapa yang tetap mendukung Munas waktu itu. Terjadi perpecahan semua struktur. Waktu itu kan DPC Kota Tangerang. Jadi memang karena aku struktur paham. Waktu itu ada seorang tua yang mengingatkan aku, dia cukup tahu karena dekat Bais. Ning, kamu hati-hati ya. Sebentar lagi akan ada perpecahan. Hati-hati tuh kop surat, stempel. Nah, aku di Kota Tangerang waktu itu. Kalau nggak salah kita ada 17 struktur. Nah, yang 11 lari ke sana. Tinggal 6. Ini yang contoh gampang aja. 6 yang 3 takut. Tiarap, karena waktu dulu yang tidak mau kongres pastilah didatengin tentara, didatengin polisi, harus dipanggil Kodim, harus panggil Polres kayak gitu. Kalau punya usaha ditutup, kalau kerja dipecat, kan kayak gitu, resiko-resiko dulu. Karena dianggap kita pilih Megawati. Dulu kan kalau yang PDI tinggal pilih Suryadi atau Mega, kakinya di mana? Mega ya dengan segala resikonya. Dulu kalau ikut PDI Pomek, itu terus Megawati dengan konsensi logis itu resikonya. Kalau sekarang kan beda. Masuk PDI ya bisa jadi caleg, jadi bupati, wali kota, gubernur, apa menteri, presiden bahkan. Dulu nggak ada. Bahkan dulu kalau sudah di struktur nggak mau karena resikonya dipanggil Kodim begitu. Nah, terjadilah kayak di Tangerang itu tinggal 6 yang 3 ya udah nggak mau ikut Suryadi tapi dia diam. Tinggal 3 membentuk struktur sendiri. Kita dulu pokoknya bikin struktur sendiri lah. Sesuka-suka kita karena memang keadaan tidak normal. Itu tahun 96. 96. Nah, udah terjadi antara Munas dengan dan kongres yang di Medan kongres itu. Nah, kembali mundur terjadi 96. 96 itu waktu malam itu kan selalu terjadi sini mimbar bebas di Ponorogo 58. Karena aku dokter dipercaya Mbak Mega, nih kamu jaga ya kesehatan semua teman-teman yang di sini. Karena jaga kan gantian. Satgas dari Jawa Timur, komandannya Pak Muslim, dulu, kan. Jawa Barat, ada Derajat. Terus gantian lah Jawa Tengah segala itu. Nah, aku punya klinik kecil deh, sekarang tempat parkir. Makanya aku kalau lihat di DPP ini. Iya, di klinik itu tiba-tiba ada ngirim antibiotik no-name. Nggak mau disebut namanya, pasti resikonya nanti dibantu kita kan pasti dipecat. Jadi waktu itu benar-benar terlihat bahwa Megawati itu tidak punya kekuatan uang, tidak punya kekuatan birokrasi, tidak punya kekuatan militer, nggak ada. Mbak Mega hanya punya kekuatan rakyat dan saat itu memang Mbak Mega menjadi lambang
perjuangan rakyat, ekstrimnya mungkin lambang perlawanan rakyat gitu ya kan. Karena waktu itu bukan hanya PDI saja yang mendukung Mega. Begitu penatnya rakyat yang selama 32 tahun tidak pernah bicara politik, muncul Megawati, ya udah semua berdukung Mega untuk melawan Orde Baru jadinya, yang tadinya bersengketa dengan Suryadi, sehingga jadi karena tahu Suryadi jadi bonekanya Soeharto, jadi melawan lah waktu itu semua. Terjadi perpecahan bukan hanya di Ponorogo yang direbut, itu kantor partai sampai tingkat daerah DPD, DPC, kan kita nggak boleh nempatin, harus buat Suryadi. Dianggap kan sama Soeharto PDI yang sah ya PDI-nya Suryadi. Dianggap PDI Mega itu tidak sah di mata Orde Baru, di mata penguasa waktu itu. Dinyatakan sama Mendagri segala kan, yang disahkan adalah PDI Suryadi. Oke, kita silahkan sampai pemilu. Ternyata kan pemilunya itu juga tidak cukup kursi. Istilahnya kursi kakinya 4 hanya 2, jadi dia nggak bisa tegak gitu kan. Nah, jadi waktu 96 kembali itu terjadilah itu mulai mimbar bebas tadi. Mimbar bebas itu siapapun boleh bicara, boleh bicara. Mahasiswa, semua LSM, kelompok Mari, Forkot semua. Karena aku struktur dan aku dokter, jadi cukup agak lama di sini. Mengamati, mengobati, ya kan. Nah, dari mulai insiden Gambir 18 Juni sebelum peristiwa 27 Juli. Oh, sebelum 27 Juli itu ada 18 Juni. Nah, itu insiden Gambir itu ada Sopan Sopian, Yakub Nuawea. Itu apa kejadiannya? Atau kita mau ke Mendagri. Oh, ke Mendagri untuk menuntut itu ya? Kongres bahwa yang satu Megawati. Secara memang kepartaian ya, karena dia didukung cabang-cabang. Aklamasi. Dari mulai Sukolilo sampai dibalikin Monas, Munas itu tetap Mega. Jadi ke Mendagri untuk memprotes Kongres itu. Dulu kan Yogi S. Mehmet. Iya, Yogi S. Mehmet itu. Kan lewat Gambir. Kalau mau ke Mendagri kan, di situ dihadang. Mulailah terjadi negosiasi tidak tembus. Chaos kita. Casing, ribut di situ. Wah, udah. Aku pun lari dimasukin ke dalam taksi sama Pak Pangat tuh, ketua DPC Jakarta Barat, dihantam juga, dipecah-pecahin. Taksinya? Taksinya. Ini dokter, dia nggak mau tahu. Aparat ya? Aparat itu kan biar kita kata-katain tentara anjing kapitalis lah, penjaga pemodal, artinya penjaga kaum kapital. Dia diam aja begini kalau udah ada instruksi kejar lawan, hantam, dia masih gitu. Tapi kalau udah ada instruksi, dia nggak mau tahu orang hamil, wanita tua, ada dulu Mbak Ambar, Jakarta Barat itu sampai kontusio memar otak, bukan hanya gegar otak tapi memar otak. Dia di halte depan Gambir tuh, aku ingat banget di situ. Akhirnya dibawalah, terus terjadi itu. Nah, itu makin memanas sampai terjadi 27 Juli. 27 Juli ya. Nah, 27 Juli klimaksnya waktu itu tanggal 26 malam. Aku nggak pulang sampai jam 2 karena isunya Mbak Mega mau ke situ. Ternyata, Mbak Mega nggak jadi. Pulanglah aku. Aku kan rumahnya di Ciledug, Tangerang. Udah pulang, dulu belum ada HP kan, adanya pager kan. Nah, waktu pager tuh mulai bunyi kira-kira 5:30 kurang. Tulit gitu. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 diserbu, langsung bangun aja, naiklah Metro Mini. Kita akal-akalin lah supaya nggak bayar gimana, kita ngamen-ngamen lah supaya nggak diminta instruksi dulu. Kayak lucu juga lah kalau mengenang itu ya. Sampailah di Diponegoro, mas belum sampai situ udah bakar-bakar, udah asap-asap. Aku kan dari mulai Salemba itu lewat RSCM sampai di LBH udah ditarik sama teman-teman, di sini aja. Korban udah banyak ini. Wah, aku kan karena dokter harus menjahit, termasuk Munir. Munir dulu kan jari kelingkingnya ini dihantam itu tetap remuk ya, remuk. Diamputasi lah, tapi mujizat terjadi itu. Selama aku jadi dokter belum pernah terjadi itu. Yang dijahit itu nggak ada sterilisasi, tidak ada alkohol. Kan klinikku hancur. Mau coba beli ke pasar Pramuka udah dibakar-bakar, nggak ada yang buka. Udah sadarannya apa? Udah air panas kayak apa? Benang jahit nggak ada. Waktu itu udah dijahit yang di LBH korban. Di LBH semua dilariin sana kan, sini udah hancur semua kan.
bawa yang luka-luka ke LBH. Disitulah ada Sopan Sopian juga, ada Mas Agung dulu ada, ya kan. Terus ada Bung Yakub, pokoknya ada tokoh-tokoh situ. Pak Tarjo negosiasi, Sutarjo Suryo Guritno. Nah, aku jahitlah sampai Pak Tarjo bilang, woi dokter gendeng jahit nggak pakai bius. Saya bilang kalau sakit bilang merdeka, hidup Mega gitu kan. Merdeka hidup Mega, sini berapa jahitan. Lucunya itu Guntur, begitu hari kedua kita ketemu di Kebagusan, periksa nggak ada yang nanahan. Padahal secara logika itu kan nggak steril, pasti dong ada infeksi. Ini nggak ada kering bagus kulit, cabutin jahitan di affecting. Oh, habis itu jahit, ketemu 2 hari lagi di Kebagusan kita kan terus jadi kumpulnya terus jadi di sana kumpulnya, kantornya pindah ke Kebagusan kan kita setiap itu. Nah, banyaklah kesaksian ya waktu aku lagi jahit itu ada seorang ibu yang sumbing. Sumbing itu dia peluk kakiku. Aku lagi jahit. Dokter, astagfirullahaladzim. Ada orang ditusuk depan DPP itu. Ya kan, jadi itu asap itu, blambir di situ bukan hanya sekedar memadamkan api, tapi dia juga nyemprot darah supaya tidak kelihatan terjadi penusukan, pembunuhan di situ. Nah, jadi sampai sekarang ibu yang sumbing itu nggak ketemu. Maka data itu kan berbeda antara Amnesty dengan Komnas. Terus yang hilang mana? Yang hilang nggak ada, cuman ada yang mati, yang luka, yang ketangkap, tapi yang hilang nggak ada. Nah kayak itu ibu itu. Terus ada lagi Mariono itu yang sekarang ada di Lenteng Agung. Lenteng Agung ya, yang suka di depan nulis itu. Itu dulu dianggap udah mati. Dimasukin kamar mayat RSPAD. Ternyata dia tiba-tiba dia bangun, dia kaget, loh ini kok kamar mayat? Teman saya ini satgas ini dia ingat semua tuh kan ada tulisan Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan, misalnya Jambi, Sumatera Utara, dia lihat Lampung, loh temanku pada mati. Coba itu kan nggak ke data. Oh, dia RSPAD, rumah sakit RSPAD ya? Terus dia mau keluar kan kamar mayat, dia nggak bisa dari dalam keluar kan? Kok delalahnya, kalau orang Jawa delalahnya itu apa? Tiba-tiba, kok kebetulan ada yang mati, pasien biasa mungkin, pasien biasa. Mau masuk kamar mayat, dibuka lah sama suster. Dia keluar, susternya kaget, dia juga kaget. Si dokter kaget, dia lari lah. Kebagusan cerita itu, ininya tuh empuk sampai sekarang tuh, Mas. Begini, mungkin dipopor. Aku ya orang ngerti Mbak Ning, aku tuh bangun kok tiba-tiba dia cerita langsung sambil ngos-ngosan kejadian itu. Saya lihat teman-teman saya ada di situ. Nah itu terdeteksi, jangan dibuang. Berarti 5 sampai 7 yang meninggal itu juga belum tahu. Kan itu berbeda, terus yang hilang kan nggak tahu. Ya kan seperti ibu yang sumbing itu, aku tanyain itu ibu aktif. Sejak dia bilang itu ada yang mati ditusuk. Besok aku cari, kok ibu ini nggak ada, nggak pernah lagi kulihat. Hilang sampai sekarang nggak pernah ketemu. Harusnya dia paling nggak harusnya muncul ya. Udah aman kah? Atau gimana orang si David MC aja menghilang berapa itu nongol si Jimmy Papua sampai lari ke Australia udah aman juga balik ya ke Pius kan balik. Ini ibu ini kemana? Aku pikir-pikir dia takut jadi saksi kan bisa aja terus diambil. Nah jadi si Mariono ini pintarnya langsung lari ke Kebagusan. Sejak itu dia dilindungi. Dilindungi itu yang istrinya sekarang suatu jual baju di ya kan? Yang di Lenteng Agung. Itu Mas Mariono itu. Dia itu sebagai saksi sejarah tuh. Nah, jadi Mas Mariono itu lihat betul orang di kamar mayat RSPAD. Dia di bawah itu udah dilempar sama mati kan. Lempar. Masukin aja kamar mayat. Dia siuman, coba. Siapa yang tahu dia? Nah, pendelala itu ada, langsung dia keluar, susternya kaget, dia juga kaget, tapi dia kok terus bisa Kebagusan. Nah itu kisah-kisah itu kan saya ingat betul. Terus kan aku terus di Kebagusan terus menerima yang sakit, yang kontrol jahitan, yang kayak Betty. Kan dia disundutin, Betty Satgas, yang istrinya sekarang masih aktif. Itu Mbak Ar tuh di dapur umum Baguna itu. Suaminya kan Betty
Itu Satgas disundutin waktu disiksa. Apa dia ditangkap berarti? Tangkap, disundut dia kan. Dia ditangkapin, disundutin pakai rokok waktu disiksa. Nah ternyata teman-teman itu yang tadi tuh si Karda, si Agus Parmin, waktu di Polda, pas yang meriksa, kaget. Dia kaget lihat saya. Iya Pak. Ternyata itu yang biasa di DPP mungutin puntung, jadi tukang puntung rokok, ternyata kolonel. Oh mereka ini Intel ya? Intel jadi kolonel. Dia kolonel jadi tukang pungut puntung sambil nguping ada apa nih di DPP disiapkan gitu kan. Iya. Gila tuh. Iya. Aduh, aku waktu itu kan ditangkap, bayiku umur 32 hari kan. Mbak Dewi waktu itu juga ditangkap ya? Tangkap. Itu kenapa alasannya waktu itu ditangkap dari Juli itu? Kalau aku kan beda, aku ditangkap karena nginin anak-anak. Nah terus teman-teman itu, aku sebenarnya bayi itu kan. Munir bilang ini mau keos. Bayiku masih di bedong-bedong itu. Berapa bulan waktu itu? 32 hari. 32 hari. Masih nyusui kan. Terus udah, gue taruhlah di mejanya Munir. Awas Mbak, jangan nekat gitu. Ya orang namanya kita juga biasa pimpinan massa ya, DPC merasa pimpinan kan. Aduh, pokoknya Megawati adalah pimpinan yang legal. Megawati adalah kekuatan rakyat, tidak ada kekuatan militer, tidak ada kekuatan uang dan birokrasi gitu kan. Menangkan kekuatan rakyat kita gitu terus pokoknya. Tangkap kan, bayiku masih goleng-goleng di mejanya Munir, ya kan? Kan perlu susu, Pak Mega loh. Ini anaknya nih harus perlu ASI. Mbak Ning waktu itu ditangkap dibawa ke? Pertama Polsek Matraman. Polsek Matraman. Pindah ke Polres Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Langsung Polda. Bayinya masih di kantor. Aku kan susuku, waduh sakit sekali. Pak polisi beliin sedotan susu gitu. Lagian Mbak Ning ngapain sih dokter? Gini-gini udah ikut Suryadi aja 4.250.000. Aku inget banget tuh. Kalau ikut Suryadi dapat 4.250.000 karena DPC, kas DPC itu dapat motor dulu ukurannya itu. Nggak mau Pak, oh ada yang baik. Nanti kalau Mbak Mega menang, aku akan ngomong Mbak Mega, Mbak Ning konsisten. Kenapa sih ikut Mbak Mega? Karena Mbak Mega mau mengembalikan kedaulatan tertinggi ke tangan rakyat. Wah, aku dengar gini. Mbak Mega kan dulu slogannya itu kan. Udah. Jadi, itu kembali ke cerita yang di dalam penjara, bayi masih di luar, terus gimana? Nah, masukin supaya dapat ASI harus pakai pengacara. Jadi bayi itu. TPDI, tim pengacara sama Yotben, makanya aku ketemu si Pontas sama si Yotben, gue bilang ini suami gelapku. Karena waktu itu gitu masuk, Mbak Mega mungkin udah marah-marah sama Kapolri. Ini nggak bener ini ada bayi di penjara. Mendingan itu ibunya yang di dalam, bayinya aku masukin dalam, atau bayinya yang di luar, ibunya keluar. Gitu Mbak Mega mungkin ngomong sama Kapolri, akhirnya aku boleh keluar. Dijemputlah sama si bukan YLBI, TPDI. TPDI ya, TPDI. Bikin perjanjian apabila aku dibutuhkan untuk diinterogasi, dihadirkan. Terus katanya si Yotben sama si Pontas, ini Mbak Ning diminta kebagusan sama Mas Taufik. Nah mereka lah bawa bayiku, bawa apalah tas-tas itu yang ada popok-popok. Sempat berapa lama di dalam? 2 hari 3 malam. 2 hari 3 bayi di luar. Iya nggak mandi, kan nggak mandi, nggak ada air hangat. Aduh bayangin itu. Nah udah kebagusan. Nah diledek ke Mas Taufik. Hari ini lu pantas Yotben jadi suami gelap Ning ya gitu. Udahlah dibawa lah ke situ, itu jadi kisah. Kayak itu ya Mbak Mega selalu bilang, cerita nih sama semua orang gimana. Apalagi sekarang itu pada nggak berani ngelawan Kapolri. Aku dulu ngelawan Kapolri karena biar bayimu dapat susu ibunya. Situasi kayak gitu ya bisa bayangin. Ibu tuh Yumani sebagai seorang ibu muncul. Pada situasi yang genting, cuman karena ini bayinya harus dapat susu ibunya. Kenapa harus masuk di Polda, kan rame dulu. Seorang bayi masuk di Polda dulu masih Goris Mere kan Kapoldanya. Itu aku ingat banget. Nah, jadi belum teman-teman yang lain. Nah, anak-anak 124 tuh wah teriak-teriak. Aku kan dipisahin karena mungkin ada bayi ya. Nah, ada Bang Samsul itu juga agak pisah.
Hidup surak-surak tuh si Jadi Soeharto. sempat bawa bayi di sel dua hari gitu, di dalam Tidur penjara, di situ, sel. digendongin Polwan. Kalau aku diinterogasi, gondongin Polwan, dibonek-bonek gitu. Jadi ingat itu. Sekarang itu bayinya udah jadi anggota DPRD Kota Tangerang. Aduh, lucu juga. Ya, ya Mbak Ning, tadi kembali ke tadi ya. Jadi ada yang korban, ada yang meninggal, ada yang luka-luka dijahit. Terus kan ada juga yang ditahan. Cerita tadi kan yang disundut itu juga ya sama rokok. Ada nggak masuk yang ke juga diadili toh ini kejadian itu? Diadili kan gitu aja. Sebenarnya 124 diadili, ya kan? Diadilinya tapi kan. Tuduhannya apa itu Mbak Ning waktu itu? 124. Apa? Ya kerusuhan aja. Kerusuhan, subversif ya biasanya kalau subversif itu ya. Iya, karena ibu kan selalu bilang kita taat hukum, legal action, ibu kan gitu. Ibu tuh kan orang sabar ya. Udah ikutin aja ya, gitu. Perebutan kantor juga udah legal action ini. Kan ada yang beberapa menang kita di masalah kantor partai itu. Kayak Sukabumi itu menang, kayak gitu-gitu kan. Jadi diikutin aja kayak gitu. Nah, sekarang sikap ini negara yang selama ini juga disuarakan oleh yang korban ini ya, YKK ya, FKK ya. Forum Komunikasi Korban 124. Kenapa 124? Karena mereka dulu kelompoknya 124 anak. Orang yang ditangkap ya waktu itu yang 124 orang itu. Sekarang kan masih menuntut agar ini dimasukkan ke pelanggaran HAM berat. Dan sampai sekarang juga saya kira Komnas HAM juga belum mengeluarkan pernyataan itu ya Mbak Ning ya. Kan Jokowi terakhir yang dianggap pelanggaran HAM berat kan 11 ya. 11. Tapi belum termasuk. Kuda tuli belum masuk. 27 Juli nggak masuk ya. Nggak masuk. Ya itu kita dengan teman-teman itu ya kan menuntut itu supaya masuk lah. Karena juga kan lihat yang meninggal juga cukup banyak, yang hilang ada. Ya. Terus dampaknya kan bukan hanya di 27 Juli saat itu aja. Berkepanjangan kan anak-anak PRD ditangkepin, aktivis-aktivis yang lain yang dihilangkan kayak Herman, 96, 97, 98 kayak masih. Tukul, betul. kayak si ya anak-anak PRD banyak lah. Itu kan jadi itu HAM berat lah kayak gitu. Mbak Ning, ketika ngelihat perjuangan demokrasi dari tahun 90-an sampai sekarang, apa yang ingin Mbak Ning sampaikan khususnya ke orang sekarang, generasi muda? Ya masih harus diperjuangkan. Menarik bilang, dulu kalau masuk PDI diintimidasi, panggil polisi, panggil tentara. Sekarang malah enak itu kan. Ini perbedaan itu menurut saya mungkin nggak akan dialami ya sekarang itu ya. Dan aku memang ibu ngomong cerita nih dulu gimana gitu supaya maksudnya ibu mungkin benar ya supaya tahu lah PDI Perjuangan ini kan bukan partai sekedar dinotaris, bukan partai pemberian penguasa. Kita ini partai yang memang pernah terdiskriminasi, pernah termarginalkan. Penuh perjuangan berdarah, makanya Mbak Mega nggak seneng kalau dibilang PDIP marah. Arti perjuangan itu mahal loh, penuh darah. Nggak boleh disingkat PDIP. Nggak boleh, Mbak Mega tuh nggak mau banget. Makanya kalau dia ada pakai baju PDIP, parah betul Mbak Mega. PDIP harus perjuangannya. Perjuangan itu mahal. Artinya dulu kayak begitu caranya. Dulu kalau ikut Megawati ya resikonya itu aku bilang. Pegawai dipecat, punya usaha ditutup, klinikku ditutup dulu. Izin praktek dicabut. Itu tapi satu resiko ya, konsekuensi logis ikut Megawati. Jadi mulai 99 ke sinilah enak kalau masuk PDI karena kita udah menang. Partai sudah menjanjikan kursi bisa jadi caleg. Ya kan bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, wali kota, bupati. Dulu kan nggak ada, taunya bagaimana melawan Orde Baru. Begitu aja, punya semangat, mega-mega hanya pakai ikat kepala kayak gitu. Nah maunya teman-teman yang di partai ini masuk, bukan kita tidak boleh orang baru masuk, tapi tetap semangat itu harus dijaga. Kalian kan udah tidak diuber-uber lagi, nggak dipanggil kodim, tapi dijagalah marwah partai ini gitu ya, demokratisasi tetap berjalan. Nah partai juga harus siap kritik otokritik. Nah harus ingat, sebentar lagi kita memperingati 27 Juli yang ke-29 tahun. Kenapa aku yang sering kali ngotot? Aku hanya selama 29 tahun 2 kali yang alpa. Karena yang pertama aku
memimpin kunjungan kerja waktu itu Ketua Komisi 9 DPR RI ke Karimun. Yang kedua Karimun Jawa ya. Bukan Karimun Batam ke sana. Oh. Kepri. Oh, Kepri ya. Memimpin kunjungan kerja Karimun, ya, pas ya. tanggal itu gitu. Yang kedua nggak salah aku sakit waktu itu. Jadi selama 27 kali nih sama besok 29. Ya 27 ya, ya betul ya. aku hadir. Hadir. Belajar mendisiplin diriku sendiri. Gimana kita mau ngomong jas merah, gimana kita mau Iya, ingat Bung betul. Karno Iya, yang udah sekian tahun yang lalu. Sementara sejarah dalam partai kita sendiri kita lupa. Nah harusnya orang PDI Perjuangan yang pernah jadi presiden dari PDI Perjuangan, yang pernah jadi menteri, yang pernah jadi bupati, wali kota, DPR RI, DPRD. Ada loh DPR RI yang nggak ngerti kuda tuli. Kuda tuli itu apa sih? Loh, aneh banget. Aku rasa bukan salah dianya, yang salah partai nih, terlalu cepat ngasihnya ya nggak Guntur. Aneh kan? Di Po 58 apa sih Mbak nih? Aduh gimana sih? Nah itu kita terlalu cepat juga kalau meriah orang ya salah juga. Nah ini harus tahu sejarah partai. Karena tanpa 27 Juli tidak ada reformasi. Justru tolok ukur tonggak itu perubahan reformasi Gerakan itu demokrasi 27 Juli ya, dimulai 27 dari Juli. Iya. bentukan. Kalau nggak ada 27 Juli tidak ada perubahan, masih diktator otoriter Soeharto terus. Nah itu yang harus diingat sama teman-teman, bukan hanya untuk PDI Perjuangan, tapi untuk bangsa Indonesia. Titik tolak perlawanan rakyat terhadap rezim Orde Baru kan memang dari 27 Juli itu kan. Setelah itu kan mulai merembet kepada perlawanan-perlawanan yang lain. Kan. Ada multi partai. Itu juga memisahkan difungsi ABRI itu di 27 Juli. Baik, gitu. Ya, makasih Mbak Ning atas sama-sama percakapan pada sore hari ini terkait 27 Juli, dan jangan lupa untuk yang mau hadir peringatan 29 27 Juli tahun 2025 akan diadakan di DPP PDI Perjuangan di kantor Jalan Diponegoro nomor 58 jam 7 pagi. Jam 7 pagi hari Minggu. Ya, tabur hari bunga. Minggu. Ya, tabur bunga di sana. Kita ketemu dengan Mbak Ning di sana ya. Ya, sampai jumpa pada acara-acara yang lain. Demikian, terima kasih. Merdeka. Merdeka.